أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم. Hadratul Mukarramun, para alim, para sepuh, para tokoh masyarakat, terkhusus guru kita bersama Bapak Ustaz Didi Syaifuddin selaku Ketua DKM, Bapak Ustaz Iswan, Bapak Ustaz Sulika, Bapak Ustaz Amin, Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang teristimewa Bapak Guru Komar yang telah memandu acara taklim pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang berkah, rezeki yang berkah, keluarga yang berkah, anak istri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak kita di yaumul qiyamah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqamah mengikuti jejak risalahnya hingga akhir zaman, dan kita berharap kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib, bersama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukur lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini, hingga saat ini kita masih diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik hidayah dan inayahnya, diberikan kesehatan, kekuatan lahir maupun batin, sehingga alhamdulillah atas ridhonya Allah, atas izinnya Allah, malam hari ini kita bisa melaksanakan yaitu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjut dengan thalabul ilmi, mengingat sejenak firman-firman Allah ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga niat i'tikaf, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Kita niat i'tikaf di dalam masjid ini dalam rangka mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa tinggal beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu agung yang diperuntukkan untuk umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat diharap-harapkan, bulan yang sangat dinanti-nantikan umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada bulan itu ada satu malam yang sangat istimewa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Adanya malam Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang disampaikan umurnya hingga bulan suci Ramadan. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW ketika sudah mulai datang tanggal 1 Rajab, kita dianjurkan senantiasa berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita disampaikan di dalam bulan suci Ramadan. Yang doanya sering kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab, berkahilah kami di dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami umur kami hingga bulan suci Ramadan. Kita tinggal beberapa hari lagi, insyaallah, kalau enggak Ahad ya Senin ya Ustaz ya, antara Ahad dan Senin, antara tanggal 10 ataupun 11, kalau nggak salah sih 11. Karena kalau bulan Sya'bannya itu kita akan menjalankan daripada salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa di bulan suci Ramadan, yang ayatnya sudah sama-sama kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, aku wajibkan kepada kalian semua, yaitu asyam, yaitu puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya puasa itu apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala secara khusus memanggil orang-orang yang beriman, karena hanya orang-orang berimanlah yang akan mampu melaksanakan seruan-seruan Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sholat lima waktu itu perintah Allah. Itu juga akan mampu dijalankan oleh orang-orang yang beriman. Bukti saudara kita yang mengaku seorang muslim, tapi banyak yang menyepelekan sholat, bahkan yang meninggalkan sholat dengan alasan kerja lah ataupun kesibukan lah, bahkan tidak ada kesibukan apapun, dia serasa tidak bersedih ketika meninggalkan sholat. Makanya hanya seruan orang-orang yang berimanlah yang akan mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan puasa yang akan sebentar lagi akan kita jalankan ini, juga diseru orang-orang yang beriman. Karena
Karena puasa ini juga sangat berat, menahan secara materi, istilahnya secara fisik, mulai kita menahan dari terbitnya matahari, terbit fajar sampai terbenamnya matahari lagi. Itu hanya menahan lapar, menahan haus, belum menahan hawa nafsu kita, belum menahan pendengaran kita, seluruh panca indera kita. Makanya hanya orang-orang berimanlah yang akan mampu menjalankan seruan-seruan Allah, panggilan-panggilan Allah tersebut. Maka ujung daripada ayat atau firman Allah ini, ujung dari perintah berpuasa ini adalah la'allakum tattaqun. Jadi supaya kita ketika kita berpuasa dengan sebenar-benarnya, mengikuti aturan-aturan Allah, puasanya karena Allah, mengikuti syariat yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, la'allakum, pasti akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi orang yang beriman pasti akan bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa bergembira? Karena di dalam bulan suci Ramadan itu segala amaliyah kita itu, segala perbuatan kita ketika diawali dengan basmalah, maka akan berdiri ibadah, dan ibadah-ibadah yang sunnah itu dihitung oleh wajib di luar bulan suci Ramadan. Dan ibadah-ibadah yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bulan Ramadan itu bisa mengatakan bulan keberkahan. Berkah bagi orang yang jualan juga, pekerja pabrik, berkah mendapatkan. Kalau sudah THR ya apa ya? THR, guru juga itu ya. Berkah bulan Ramadan. Jadi keberkahan berlimpah-limpah di dalam ketika sudah memasuki bulan suci Ramadan. Orang yang berjualan juga begitu. Yang tadinya penghasilannya 100 bisa berlimpah di bulan suci Ramadan itu. Karena keberkahan di dalam bulan suci Ramadan. Bahkan di bulan suci Ramadan juga bulan pengampunan. Bulan ampunan. Segala amaliyah kita yang namanya manusia itu gak akan bisa lepas daripada namanya dosa dan kesalahan. Manusia itu tidak akan bisa terlepas dari yang namanya dosa dan salah ataupun lupa. Itu manusia. Kalau insan mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Artinya apa? Ketika kita bersalah, salah kita kepada Allah ataupun salah kita sama manusia, kalau kepada Allah mohon ampun kepada Allah, menyesal, kemudian tidak akan mengulangi kembali perbuatan tadi. Itu taubat. Namanya taubat. Jadi taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika dia bersalah kepada Allah, kemudian dia benar-benar menyesal akan perbuatannya, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, dan kemudian dia tidak akan mengulangi kembali kesalahan yang sama. Kemudian diisi dengan kebaikan-kebaikan. Makanya tadi di dalam pembukaan tadi saya katakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Niscaya akan menghapuskan. Ibarat kertas kita tulis tinta hitam, kita kasih tip X pertama mungkin masih kelihatan, kedua, ketiga, sampai terus hingga putih kembali seperti kertas. Itu makanya Nabi mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
Ikutilah perbuatan burukmu, kesalahanmu, karena tadi manusia gak akan bisa lepas dari dosa, dengan kebaikan-kebaikan. Tentunya kebaikan ini harus dilandasi dengan keimanan. Kebaikan harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah dan diniatkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Segala aspek dalam kehidupan kita akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gak hanya sholat saja, gak hanya puasa, gak hanya baca Al-Quran, gak hanya zikir. Segala aspek mulai dari kita buka mata sampai tutup mata, artinya dari mulai tidur, bangun tidur kembali, itu akan bernilai ibadah. Karena memang tujuan penciptaan manusia di permukaan bumi ini adalah tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk ibadah. Makanya supaya segala aspek kita ini bernilai ibadah, harus mencontoh, harus mensuri tauladani, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita tidur baca bismillah, tidur kita disunahkan untuk wudu. Ketika kita mengikuti petunjuk Nabi, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita makan untuk membantu menguatkan jasmani kita. Kita minum, kita awali dengan bismillah, kita makan berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Maka makan yang kita makan mengenyangkan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita segala aspek kehidupan kita akan bernilai ibadah. Ketika berlandaskan dan bertujuan niatan kita untuk mencari ridha Allah dan mengikut ittiba pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada contoh ataupun tidak ada teladan yang terbaik di alam dunia ini kecuali mengikuti manusia yang paripurna, manusia yang baik, manusia yang istimewa, manusia yang sempurna, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sambut dengan gembira datangnya bulan suci Ramadan ini dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kabar gembira kepada kita, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Man, siapa orang yang fariha, yang bergembira bi dukhuli Ramadan, dengan masuknya datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran, maka Allah akan haramkan jasadnya tersentuh daripada api neraka. Maksud bergembira apa? Hanya senang saja. Maksudnya bergembira adalah mempersiapkan apa-apa yang akan kita persiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini. Persiapan fisik, persiapan mal, persiapan ilmu, semua yang kita persiapkan dengan sebaik-baiknya itu mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Jadi bersyukur kepada Allah kalau Allah sampaikan kepada kita. Kita juga berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita semuanya hingga datangnya bulan suci Ramadan dan sampai selesai bulan suci Ramadan, dan kita mendapatkan kita la'alakum tattaqun, dan kita kembali fitrah, kembali suci seperti bayi yang terlahir dari seorang rahim ibu. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita, memberikan kabar kepada kita bahwa ada golongan-golongan yang sangat dirindukan oleh surganya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Golongan-golongan itu siapa saja sih yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Surga itu sangat rindu, menanti-nanti kepada golongan-golongan, 4 golongan yang disinyalir oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar, ta'lil Qur'an wa mudhimil ji'an wa hafidhil lisan wa sawmi fi syahri Ramadan. Jadi Rasulullah mengabarkan kepada kita ada 4 golongan. Golongan manusia, yang 4 golongan manusia ini sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga sangat rindu kepada 4 golongan ini. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Pertama, ta'lil Qur'an. Golongan yang dirindukan oleh surganya Allah adalah orang yang gemar membaca Al-Quran di masa hidupnya di alam dunia ini. Quran dibaca, kemudian difahami, dikaji, kemudian dia amalkan dalam kehidupan dirinya, sehingga Quran menjadi teladan baginya, sehingga Quran menjadi imam darinya, sehingga Al-Quran ini akan membimbingnya, menuntunnya hingga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW juga mensinyalir dalam satu hadisnya, man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu syaqahu ilal nar. Man, siapa orang yang ja'ala al-Qur'ana amamahu, siapa orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, artinya dia ikutin Al-Quran. Al-Quran menyuruh sholat, dia sholat. Al-Quran menyuruh puasa, dia puasa. Al-Quran menyuruh zikir, dia zikir. Al-Quran menyuruh zakat, dia zakat. Segala aspek dalam kehidupannya ketika Al-Quran menyuruh, dia laksanakan. Imam, artinya imam itu orang yang harus diikuti. Imam takbir, kita harus takbir. Imam rukuk, kita rukuk. Masa imam rukuk kita sujud, nanti bertolak belakang. Makanya imam harus diikuti. Makanya seyogianya ya, bagi saudara-saudara kita, ketika imam doa, ya kita berdoa, makanya makmum. Oh, tidak membatalkan. Itu seyogianya tata cara kaifiyah dalam sholat berjamaah. Jadi, man ja'ala al-Qur'ana amamahu, siapa orang yang menjadikan Al-Quran itu imamnya, qadahu ilal jannah, maka Quran itu nanti akan membimbingnya, akan menuntunnya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu, begitu sebaliknya, siapa orang yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, hawa nafsunya di depannya, artinya Quran di belakangnya. Hawa nafsunya yang jadikan imam, mengikuti hawa nafsu, maka syaitan dan nar. Maka Quran nanti akan menuntut, dan Al-Quran itu akan mendorongnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Al-Quran. Makanya orang yang dirugikan surga ini pertama adalah tahu Quran. Orang yang membaca Al-Quran,
Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Maka orang ini yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun golongan yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wahafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya. Lisannya hanya digunakan berbicara sesuatu yang baik, berbicara sesuatu yang manfaat, hanya digunakan untuk memberikan manfaat pada dirinya, pada keluarganya, pada saudara-saudaranya yang lain. Lisannya digunakan untuk berzikir. Lisannya tidak digunakan untuk hal-hal yang menyakiti, hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan, zikir itu lisan, zikir itu qauli, baca Al-Quran itu dengan lisan. Jadi lisannya hanya digunakan untuk sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian golongan yang selanjutnya, golongan yang ketiga adalah wahum diujian, orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan makan. Jadi orang-orang yang memberikan makan, infak sedekah kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, terutama sekali orang-orang yang terdekat dengan kita, yang dia butuh bantuan kita. Orang yang terdekat dengan kita siapa? Orang tua kita. Kalau orang tua kita orang yang benar-benar butuh, kita bantu orang yang terdekat dengan kita. Kemudian saudara-saudara kita, adik, kakak. Kemudian baru orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi golongan inilah yang akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wasaumu fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Jadi empat ini semuanya tercakup di dalam bulan suci Ramadan. Makanya bulan suci Ramadan orang berlomba-lomba untuk bisa menghatamkan Al-Quran, tilawah Al-Quran. Orang berlomba-lomba bersedekah, memberikan takjil, memberikan iftar kepada saudara-saudara kita yang sedang berpuasa. Kemudian orang juga banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan suci Ramadan. Makanya bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat penuh dengan keberkahan yang Allah turunkan khusus buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang disampaikan umurnya hingga bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik suatu mimbar anak tangga. Pertama Rasulullah amin. Naik anak tangga kedua Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian naik tangga yang ketiga Rasulullah juga mengucapkan amin. Para sahabat heran, gak biasanya Rasulullah melaksanakan seperti hal ini. Tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin sampai 3 kali. Para sahabat penasaran kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah Rasulullah SAW selesai memberikan nasihat, memberikan pencerahan kepada para sahabat, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW,
"Ya Rasulullah, gerangan apa sih ketika engkau naik tangga ke pertama engkau mengucapkan amin?" "Wahai sahabatku, ketika saya naik anak tangga yang pertama, tiba-tiba malaikat Jibril datang kepadaku dan mengatakan, celaka bagi orang-orang yang dia mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup, tapi tidak menjadikan salah satu atau kedua orang tuanya tadi sebagai wasilah, sebagai penyebab dia masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Celaka dia. Maka diaminkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi celaka bagi orang-orang yang masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satu kedua orang tuanya yang masih hidup, tapi dia tidak bisa menjadikan asbab sebagai wasilah untuk mencari ridhonya Allah dan menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Diaminkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian anak tangga yang kedua untuk mengucapkan amin, gerangan apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, celaka bagi orang-orang yang ketika namaku disebut dia tidak mau bersolawat kepadaku. Jadi kemudian diaminkan oleh malaikat Jibril. Yang ketiganya, celaka bagi orang-orang yang mendapati bulan suci Ramadan sampai Ramadan itu habis, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia termasuk orang-orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, keluarga kita, anak istri kita, dan Allah sampaikan kita semuanya sampai di dalam bulan suci Ramadan dan bisa beribadah dengan semaksimal mungkin untuk meraup ampunan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf